Salam, selamat siang Bu. Kalau boleh tahu dengan Ibu siapa dan dari mana? Saya Huzaimah dari Randoso. Sebelumnya sudah pernah ke sini Bu? Belum. Jadi begini Bu, proses konseling ini itu sebagai layanan yang membantu seorang klien dalam mencari solusi dari suatu permasalahan. Membantu seorang klien atau seperti Ibu ini yang sedang mengalami masalah dan sulit untuk mencari jalan keluar. Kalau boleh tahu permasalahan yang sedang Ibu hadapi itu permasalahan apa? Permasalahan rumah tangga. Mungkin kan Ibu ini sudah berumah tangga ya, pasti permasalahan ini sudah cukup berat untuk Ibu. Nah, Ibu bisa menceritakan lebih detail permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Atau akar dari permasalahan ini terjadi itu disebabkan karena apa? Jadi Ibu bisa ceritakan terlebih dahulu. Jadi begini Bu, saya itu kan sebagai seorang ibu rumah tangga sekaligus guru. Nah sebelumnya saya itu guru biasa dan suami saya itu tukang ojek. Jadi sekarang saya itu udah jadi guru PNS dan suami saya memutuskan buat tidak bekerja karena dia berpikir bahwa penghasilan saya sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi menurut pendapat suaminya Ibu tadi bahwa pendapatan Ibu itu sudah bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Sebagai Ibu sendiri yang mencari atau sebagai tulang punggung keluarga, apakah sudah merasa cukup dengan penghasilan Ibu tersebut? Sebenarnya gak cukup, soalnya saya itu mempunyai 2 anak. Yang satu itu kelas 3 SMA dan yang satu kelas 3 SMP. Jadi keduanya itu sama-sama banyak kebutuhan buat kelulusan. Apakah sebelumnya Ibu sudah bilang kepada suami Ibu untuk tetap bekerja? Belum. Apa yang menyebabkan atau alasan Ibu kenapa tidak mau berbicara kepada suaminya? Saya itu sebenarnya capek, tapi saya itu gak mau ngomong sama suami saya karena pengennya saya itu suami saya yang mengerti saya, bukan saya terus harus mengerti suami saya. Dari permasalahan ini sudah diketahui atau akar dari permasalahan kan sudah kita ketahui ya, kalau Ibu ini tidak Ibu maunya Ibu yang dimengertinya. Menurut Ibu, apakah hal yang dilakukan Ibu ini sudah benar? Tidak sih. Jadi tindakan apa yang akan Ibu ambil? Apakah Ibu akan tetap tidak mau bilang kepada suaminya? Mungkin saya akan bilang sama suami saya, tapi nunggu waktu yang tepat aja. Loh, kenapa masih nunggu waktu yang tepat, Bu? Waktu itu gak ada. Kalau kita nyari waktu yang tepat itu gak ada. Waktu yang tepat itu akan bisa tepat ketika kita bisa menyesuaikan dengan kondisi. Terus saya harus gimana, Mbak? Saya capek ngerti suami saya terus. Sementara dia gak pernah ngerti. Mungkin Ibu bisa ngasih waktu atau ngasih kesempatan sekali lagi. Mungkin bisa. Mungkin dari kata-kata Ibu itu masih 30% untuk Ibu kembali memaafkan suami Ibu. Ketika seperti ini, apakah Ibu mau berpisah dengan suami Ibu dan anak-anak Ibu menjadi anak yang broken home, anak yang sulit untuk dibilangin? Kan biasanya seperti itu. Seorang anak yang kedua orang tuanya itu berpisah akan sulit menjadi seorang anak yang bisa berpendidikan baik. Jadi Ibu akan bersikap seperti apa? Apa mau kehilangan suami Ibu dan anak-anak Ibu kembali dan anak-anak Ibu menjadi anak yang tidak baik, atau Ibu memperbaiki dengan suami Ibu? Mungkin saya dalam hal ini mungkin saya kurang sabar, jadi saya akan berusaha lebih sabar menghadapi suami saya. Saya akan memberitahu dia dengan cara yang baik agar dia mau lagi
dan tidak hanya saya yang kerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ibu yakin dengan keputusan yang akan Ibu ambil. Keputusan yang Ibu ambil itu akan sama-sama memiliki hal negatif atau memiliki sisi negatifnya. Jadi Ibu harus bisa menerima konsekuensi dari semua yang sudah Ibu ambil. Saya yakin, Pak. Saya akan berusaha lebih sabar menghadapi suami saya. Saya akan memberitahu dia dengan cara yang baik agar dia mau lagi, dan tidak hanya saya yang kerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi saya akan berusaha untuk itu agar anak saya, demi kedua anak saya, agar kedua anak saya tidak jadi anak almarhum dan dia bisa berada dalam keluarga yang baik, lingkungan keluarga yang baik, yang bercontoh yang baik. Mungkin saya dalam hal ini saya kurang sabar, jadi saya akan berusaha lebih sabar menghadapi suami saya. Saya akan memberitahu dia dengan cara yang baik agar dia mau lagi, dan tidak hanya saya yang kerja dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tentunya saya itu tidak mau anak saya jadi anak perempuan. Jadi insya Allah saya secepatnya akan bilang sama suami saya untuk agar dia bisa secepatnya kerja lagi. Saya akan bilang sama suami saya agar kita itu bisa berjuang sama-sama dalam hal ini, bisa bekerja sama-sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi dari permasalahan Ibu yang pertama, Ibu seorang guru dan suami Ibu sebagai tukang ojek. Ketika Ibu sudah naik jabatan menjadi guru PNS, suami Ibu memutuskan untuk berhenti kerja karena merasa pendapatan Ibu itu sudah cukup. Nah, sedangkan Ibu sendiri yang melakukan pekerjaan tersebut merasa masih belum cukup. Apalagi sekarang kedua anak Ibu sedang melanjutkan pendidikan sama-sama kelas 3 kan. Kelas 3 itu juga sama-sama membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi Ibu sama suami Ibu itu sama-sama mencari nafkah agar semuanya itu lebih mudah dijalani. Ibu karena sikap atau sifat suami Ibu yang keras kepala, suami Ibu yang tidak mau bekerja, suami Ibu yang pemalas, dan Ibu yang tidak mau mengerti suami Ibu karena sudah sering Ibu yang mengerti dan Ibu maunya dimengertiin. Dalam hal ini Ibu harus bilang terlebih dahulu pada suami Ibu, dan Ibu sudah yakin mau bilang kepada suami Ibu untuk bilang ke suaminya bahwa harus sama-sama bekerja, sama-sama berusaha dalam membiayai kebutuhan keluarga. Dari permasalahan yang Ibu alami, Ibu sekarang sudah menemukan jalan keluar dari permasalahan tersebut. Jadi Ibu tidak memilih jalan keluar melewati perceraian, karena Ibu tidak mau kedua anak Ibu mengalami broken home, karena Ibu merasa broken home itu akan sangat fatal bagi pendidikan anak. Itu sudah cukup baik. Jalan keluar yang Ibu ambil. Seterusnya, Ibu harus bisa memperbaiki hubungan Ibu dengan suami Ibu. Ibu bilang kepada suami Ibu, itu juga sudah hal yang baik. Jadi permasalahan tersebut makanya sudah Ibu ambil jalan keluarnya, yaitu bilang kepada suami Ibu bahwa Ibu tidak mau menjadi tulang punggung keluarga sendiri. Jadi Ibu mau sama-sama berusaha. Untuk memperjelas proses konseling kita hari ini, di siang hari ini,
Saya mau bertanya kepada ibu, apakah rasa kecewa yang dialami ibu itu mengalahkan rasa sayang ibu kepada sang suami serta anak-anak ibu? Rasa kecewa sih ada, rasa kecewa pasti besar, tapi saya itu masih memikirkan anak-anak saya. Saya mempertimbangkan banyak hal, dan rasa sayang sama suami ya pasti ada, tapi kecewanya juga besar. Dalam konteks permasalahan ini kan suami ibu memanas atau tidak mau bekerja, tidak mau lagi berjuang menafkahi keluarga karena suami ibu kan merasa tadi bahwa penghasilan ibu itu sudah cukup. Apakah selain dari itu ada permasalahan yang bersangkutan dengan hal ini? Seperti yang ibu bilang tadi, bahwa suami ibu itu lebih sering bermain handphone, lebih sering tidur daripada bekerja. Apakah dalam bermain handphone tadi ibu merasa cemburu, takut suami ibu itu selingkuh dari ibu, atau hanya sekedar tidak mau bekerja? Jadi kalau masalah keseringan main HP, saya nggak terlalu cemburu. Jadi saya tuh berpikir realistis saja, Pak. Zaman sekarang, siapa sih orang yang perempuan yang mau sama laki-laki yang gak ada kerjanya cuma tidur-tiduran, makan sama istri? Ya mungkin kalau anak-anak muda sama gak mungkin. Nah ya, mungkin rasa cemburu menurut ibu itu sudah tidak ada dalam perkeluargaannya, karena kita berpikir realistis seperti yang ibu bilang tadi. Hidup itu, uang memang bukan segalanya, tapi hidup itu butuh uang kan, seperti itu ya. Dan selanjutnya, apakah kedua anak ibu, tadi saya kurang jelas, apakah kedua anak ibu itu mengetahui permasalahan yang sedang ibu alami dengan sang suami? Kalau yang anak yang pertama, jadi anak yang pertama itu cewek, anak yang kedua cowok. Jadi kalau yang pertama dia kayaknya sudah tahu mengenai permasalahan, tapi kalau anak yang satunya yang cowok mungkin dia masih tidak begitu peduli. Jadi anak pertama atau yang sudah SMA itu sudah tahu Bu, kalau sekarang hubungan ibu dengan sang suami sedang tidak baik-baik saja. Saya masih kurang jelas bagaimana pendapat anak ibu yang pertama mengenai dalam hal ini. Apakah dia juga sama sependapat dengan ibu? Kan ibu dengan sang anak sama-sama perempuan, mungkin memiliki hal yang sama gitu. Jadi gimana? Untuk pemikirannya mungkin hampir sama dengan saya. Dia itu ngerti keadaan saya, tapi dia itu juga meminta untuk saya itu lebih sabar untuk membicarakan lagi pada ayahnya agar ayahnya itu mau bekerja lagi dan permasalahan di rumah tangga kami itu tidak semakin berat. Ibu dalam satu rumah itu tinggal sama mertua atau sama orang tua, atau hanya keluarga kecil ibu saja? Tidak, saya dari dulu itu tinggal keluarga kecil saja. Jadi pisah, sama-sama pisah dari Sudah orang tua. punya rumah masing-masing. Ketika seperti ini, ibu itu kan tinggal sendirian di rumah, maksudnya sama-sama pisah dari orang tua, sang suami juga seperti itu. Apakah kedua orang tua ibu dan kedua orang tua suami ibu itu mengetahui hal ini, bahwa suami ibu itu tidak mau bekerja lagi?
Eh, Mungkin kalau suami tidak bekerja itu mereka tahu, tapi untuk masalah ini mereka sama sekali tidak tahu menahu apa ada permasalahan di rumah tangga kami apa tidak, mereka belum. Jadi sebelumnya gini ya, ibu ini sudah pisah dengan orang tua, begitupun juga suami ibu. Jadi kan sekarang suami ibu menjadi kepala rumah tangga sendiri. Benar apa yang kata ibu bilang tadi, kita berpikir realistis saja bahwa hidup itu memang tidak uang itu memang tidak penting, tapi hidup itu pasti berubah kan seperti itu. Jadi kedua orang tua ibu ataupun suami ini kan juga sudah tahu bahwa suami ibu itu sekarang sudah tidak bekerja lagi. Ini tidak tahu bahwa hal ini dipermasalahkan dalam rumah tangga. Seperti yang ibu bilang tadi, ibu mau bicara lagi kepada suami untuk sama-sama berusaha, berjuang, sama-sama mencari nafkah dalam membiayai rumah tangga. Juga sudah bagus. Jadi saya akan membicarakan lagi ini anak-anak. Tapi anak ibu yang terakhir atau yang kedua itu, dia kan tidak tahu apakah dia itu sering di rumah atau termasuk anak yang kan zamannya sekarang anak yang SMP itu kan nakal-nakal. Apakah anak ibu tergolong demi game tersebut atau pendiam? Ini bisa dijelasin. Anak yang kedua untuk pendiam tidak begitu pendiam, tapi dia kayaknya orangnya bodo amat lah mas. Jadi dapat disimpulkan bahwa anak yang kedua ibu ini netral-netral saja ya. Jadi ibu itu ditakutkan kalau nanti ibu sering bertengkar di rumah, ibu itu takut anak itu malah Menjadi tidak enak kan ya. Mungkin dari proses konseling kita hari ini, saya akan menjaga rahasia ibu, dan ibu sudah jujur kepada saya tentang permasalahan yang sedang ibu alami. Dalam proses konseling ini, saya harap ibu bisa menjalankan apa yang sudah ibu ambil, keputusan yang sudah ibu ambil itu ibu jalankan, ibu lakukan dengan sebaik mungkin agar bisa menyelesaikan masalah. Kalau semisal nanti permasalahan ini tetap berlanjut, ibu bisa kembali konsultasi kepada saya. Mungkin sampai di sini pertemuan kita kali ini, ibu. terima kasih ya, terima kasih banyak. Ibu, sama-sama.